semuanya, balik lagi di channel Programming Haltef. Kali ini kita bakal ngelanjutin project yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita belajar soal bikin form, register, sama loginnya. Kali ini kita bakal ngelakuin registrasi di aplikasinya. Dan kali ini kita bakal pakai Firebase. Jadi buat development project ini kita pakai Firebase, itu punya Google. Mirip-mirip sama GCP, AWS atau Heroku. Dia kalau Firebase ini dia buat development platformnya. Fiturnya ada banyak. Kalau kita cek di websitenya, kita bisa buka di Google, kita buka Firebase. Jadi kalau teman-teman punya web yang mau di hosting, Firebase juga bisa nge-hosting. Dia juga ada cloud service-nya. Terus cukup banyak ya. Yang kita pakai adalah Firebase untuk authentication-nya. Agak lama. Ini dia. Jadi kita bisa banget ngelakuin Cloud Firestore, machine learning, authentication, cloud function, hosting, cloud storage, sama real-time database. Di project kali ini kita bakal pakai 3 fiturnya. Yang pertama ada real-time database, ada cloud storage, sama authentication buat nge-autentikasi si usernya. Nah, kali ini kita bakal belajar fitur Firebase itu untuk authentication. Jadi nanti yang nge-handle register akun si user sama loginnya itu si fitur Firebase authentication-nya. Langsung kita mulai aja buka project teman-teman. Di sini kemarin kita udah buat halaman untuk bagian register sama login. Udah kita buat sebelumnya. Ini dia tampilannya. Ini halaman login, dan yang ini yang halaman registernya. Nah, ini. Dan kalau kita mau pakai Firebase, kalau di Android Studio udah ada fiturnya. Jadi teman-teman bisa tolong dicek ke bagian tools, ada Firebase. The default kita harus konekin ke Firebase punya kita. Nah, Firebase ini itu dia pakai akun Google teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya akun Google nih, otomatis pasti punya akun Firebase-nya. Kita cek nih dia, ada authentication, kita klik retrieve, kita connect ke Firebase pakai email teman-teman ya, email Gmail-nya. Kita buka. Nah, kita pilih akun Google-nya, ini deh. Kita allow. Nah, ini Firebase punya kita. Kita sign in dulu ya. Harus Firebase. Kalau sempat tadi lihat ada Firebase sama GCP, itu bawaannya Google terkait untuk ngelakuin development-nya. GCP sama Firebase mirip-mirip, nggak jauh beda sebenarnya. Ini Firebase kita ke console ya. Go to console. Yap, kita create project. Kita buka. Oh ini dia, udah ya, udah connect. Project folder name-nya kasih nama Haltef, apps boleh, country-nya dipilih. Kalau udah, kita connect ke Firebase. Dia lagi nge-create project foldernya, jadi teman-teman tinggal tunggu aja sampai selesai prosesnya. Masih kosong ya, kita nggak ada project apapun di Firebase-nya. Tinggal ditunggu. Kita konekin aplikasi kita ke Firebase. Nanti kalau teman-teman pakai yang lain, pakai GCP, pakai Amazon atau yang lain, caranya agak berbeda, tapi mekanismenya mirip-mirip. Kita cek, masih synchronize ya. Tunggu nanti. Kalau udah connected, kita bakal yang ininya di refresh ya. Jadi bakal ada folder project namanya Haltef Apps nih. Ini folder project kita di Firebase. Kita bakal pakai fiturnya namanya Firebase Authentication. Teman-teman lihat, cek di bagian Gradle nih. Kita bakal nambahin Firebase Authentication ke aplikasinya. Kalau udah, klik Accept Changes. Nah, teman-teman nambah ya, Firebase Out nih, nambah library-nya. Dia synchronize, dia nge-download dokumentasinya si Firebase Out, download kelas, modul segala macam, ditunggu aja. Ditunggu.
Sambil nunggu, kalau udah kita pindah ke kelas register.java-nya. Nah, dia. Kemarin kita sempat ngedesain itu kayak gini bagian registernya. Jadi ada 4 inputan, ada nama, email, nomor handphone sama password, ada tombolnya, dan juga ada progress bar-nya. Kita definisiin dulu widget yang kita pakai untuk ngedesain halaman registernya atau form registernya. Di kelasnya kemarin kita definisiin ya. Kita view from XML-nya kita pakai apa kemarin? Dan kita pakai ada apa nih? Edit text ya, edit text 4 buttonnya sama progress bar-nya. Jadi kita masukin di sini edit text, misalkan edit nama. Kalau sama boleh digabung ya, jadi gini, nama terus email boleh, instance-nya terus edit apa lagi, nomor handphone gitu ya, sama edit password. Register, kita kasih nama, edit nama, misalkan register, kita kasih belakangnya register ya, kan dia part register, jadi kasih nama aja register belakangnya. Kita minimize, password juga sama. Nah, itu. Terus di sininya kita ada button juga, tapi buttonnya pakainya F button. Jadi teman-teman jangan tulis button kayak gini, jangan pakai widget yang button, tapi kita pakainya F button. Ya, ini ya. Button di enter. Misalkan ininya button register, itu koma. Kita juga pakai progress bar. Kemarin progress bar ya namanya. Progress bar boleh kayak gini. Nah, itu view dari XML yang bagian registernya. Nah, kalau udah kita pakai Firebase ya, kita pakai Firebase Authentication. Kelasnya Firebase, ada ya, Authentication. Yes, instance-nya boleh pakai out gini. Iya. Itu soal Firebase. Nah, nanti kalau kita udah lakuin definisiin si widgetnya di kelasnya, selanjutnya tinggal dipasangin sama ID-nya. Biasanya kita nyingkatnya inisiasi atau initialize dari view-nya ya, atau dari XML-nya. Kita tahu pasangin sama ID-nya, ini name-nya. Jadi name-nya sama dengan terus find view by ID, find view read, layarnya kapital, read.id. namanya saya agak lupa, tapi kayaknya deh name ya, name register harusnya. Kalau teman-teman nggak yakin namanya apa, di ID XML-nya tinggal klik Ctrl, terus klik kiri, cari aja. Bentar nggak ada ya, edit name register. Sisanya sama, email, terus font, ada password. Oke. Kita definition lagi jadi register ya. Nah, kita copy, kita ganti namanya ya, sama ganti juga ID-nya. Ada 4, edit email, terus juga ada edit nomor handphone, terus juga ada edit password. Nah, pasangin sama ID-nya, edit email, ininya kita kasih edit font, ininya password kita kasih edit password register ya. Terus jangan lupa yang progress bar-nya, progress bar ya, pro bar-nya juga di copy sama. Nah, kita copy progress bar-nya, kita kasih nama dia pro bar register ya. Nah, kalau kemarin kan pas kita running aplikasinya, progress bar-nya muncul terus. Nah, sekarang kita set dulu dia hilang. Jadi set visibility si progress bar ya. Jadi disable aja biar dia nggak kelihatan. Progress bar
set visibility, kita kasih view, dot. Nah, ini ngilangin si progress bar-nya. Kalau kita cek sebentar, kita running aplikasinya, kita nggak lagi lihat si progress bar pas klik button register. Oops. Oh, ini JSON-nya belum keambil. Jadi yang tadi pasti berhasil, tapi kita belum download folder project-nya ya. Belum dapet JSON filenya dari si Firebase. Kalau belum dapat, kita unduh aja. Jadi ke bagian project, settings. Nah, download si service-nya ya. Nah, kalau udah, kita show in installer, kita copy, kita paste di folder project-nya. Kita ganti sedikit ininya, project, tab, kita paste di app. Nah, kita paste Google Service JSON-nya. Ini adalah summary dari project apps kita yang connect ke Firebase tadi. Jadi gagal dapetin ininya Google Service-nya, tapi nggak masalah. Kalau gagal bisa di-download aja di bagian sini, project review, project settings, terus download aja JSON-nya. Di-download terus di-copy, dipaste di folder app-nya. Jangan lupa view-nya biar gampang nyarinya, dibikin view project. Kalau udah, kita balikin view-nya ke view Android-nya. Jangan lupa di-synchronize dulu ya. Jadi kita build ulang deh, kita rebuild. Kita print dulu. Dan project, terus kita rebuild. Dicek lagi boleh di halaman registernya. Kenapa saya nggak pakai register? Nah, kita nggak definisiin register yang ini. Kenapa text view-nya nggak di-define? Karena text view-nya tidak akan dilakukan action apapun. Jadi biasanya dia nggak usah didefinisiin. Jadi sedikit ngulang, kalau di kelasnya kalau nggak mau dilakuin action sama widgetnya ataupun itu, jangan ditulis ya. Biarin dia jadi fungsinya hanya sebagai tampilannya aja. Itu soal progress bar. Kalau kita klik, kita run sekarang, persebaran ya. Kita run aplikasinya. Gak lama. Yang belum itu di sini berarti kita nge-inisiasi si Firebase sama buttonnya ya. Kita cek. Coba kita run aplikasinya. Jadi klik running. Kita run aplikasinya. Nah, ini dia. Kita ke halaman register, kita udah ngeliat lagi si progress bar-nya di bawah button registernya. Kalau gitu, next. Sekarang kita inisiasi buttonnya. Jadi setelah progress bar, di bawahnya ya, kita kasih buttonnya ya. Ini buttonnya, button register. Sama, cuma saya ini apa ya, button dicek aja button register. Firebase-nya saya mau buat private, jadi nanti kelas lain gak bisa ambil biar makin secure. Kalau udah, kita butuh menginisiasi si Firebase-nya. Jadi buat ke Firebase, kita butuh nge-inisiasi kelasnya, dapetin instance kelasnya, kayak gitu. Nah, udah semua kita inisiasi. Nah, selanjutnya adalah skenario kedua saat kita udah klik si button daftarnya. Jadi button register. Button register, kita kasih action click atau with action click listener. Jadi buttonnya diklik sama kayak kemarin sebelumnya. Button register dot set on click listener, bikin objek kliknya on click listener. Itu kemana? Ini metode yang kita pakai untuk daftar, tapi caranya nanti buttonnya bakal diklik, nanti ngirimin datanya ke Firebase, kayak gitu ya.
Kalau button ini diklik, skenario-nya kita harus bisa ambil data dari form registernya ya. Kalau dari halaman registernya, kita punya 4 data. Ingat yang diambil ada nama, kita punya nama, email, nomor handphone, sama passwordnya. Tipenya kita kasih string ya, string misalkan email, ini boleh. Emailnya edit email register dot get text dot to string, jadi kita bentuk string. Kalau udah di trim, spasi dihitung. Nah, jadi nanti kita bisa ngambil teks dari halamannya, dikonvert ke string. Kenapa ke string? Karena mungkin email ada yang bentuknya tidak semuanya teks gitu ya, tapi juga ada angka ya. Oke, itu ngambil email, terus kita coba ambil passwordnya juga, kita kopas ya. Kita kopas. Kita kopas, kita ambil juga password, edit password register. Nah, tapi kita bisa banget ngevalidasi si emailnya. Jadi kalau dia bukan email, ya nggak bisa daftar gitu ya. Kita bisa bikin logika untuk validasi email misalkan. Contoh ya, if kita pakainya nama kelasnya itu pattern, P-nya kapital, patterns dot email ya, email address. Jadi kalau patternnya nggak email, kita matcher sama si data emailnya ya, matcher email dot matches. Nah, kalau patternnya nggak sama, kita kasih error aja ya. Kita kasih set error, edit register dot set error. Kita kasih aja warningnya itu invalid email, invalid email. Jadi harus email. Kalau benar email, kita focusable-nya kita bikin dia true. Set focusable, and bikin true ya. Lalu kalau misalkan kita mau kasih password length juga bisa ya. Jadi misalkan minimal berapa karakter gitu boleh aja. Jadi sama caranya kayak tadi, mirip, ada logiknya, passwordnya. Kalau misalkan dia kurang dari misalkan 6 digit ya, sebagai length kan, lengthnya kurang dari 6 gitu ya, atau 8 lah biasanya. Sama, kita bisa kasih dia set error juga, kasih set error, edit password dot set error, misalkan password minimum itu 8 karakter gitu ya. Kalau udah kita set focusable-nya, jadi kelihatan di editnya, di teksnya. Di password set focusable, dia bernilai true. Nah, kalau udah disimpan atau udah validasi, selanjutnya kita bakal ngejalanin metode untuk ngambil data atau ngedaftarin akunnya ke Firebase. Kita bisa bikin metode baru, metode untuk daftar akun di Firebase. Buat nama metodenya itu boleh bebas, misalkan kita kasih daftar user gitu ya, space-nya kecil, user, kita kasih parameternya kita kasih 2 aja boleh, email sama password gitu misal.
kita klik metodenya, di register. Nah, sekarang kita punya metode daftar user. Jadi pas klik nanti buttonnya bakal dicek apakah emailnya, patternnya benar email, dan password lainnya juga minimal dia lebih sama dengan 8. Kalau berhasil nanti dia bakal jalan metodenya buat ngelakuin registrasi di Firebase-nya kayak gitu ya. Simple, coba kita tes ya. Kita tes Vanessa out, terus kita kasih metode namanya sign, kalau nggak salah ya, pakainya kalau nggak salah create user with email and password, masukin email and password teman-teman. Nah, kalau dimasukin lainnya dia punya dua kondisi, berhasil atau gagal. Kalau berhasil kita kasih on sukses boleh, new, jadi ada metode yang berhasil. Kalau berhasil daftar akunnya, ada juga yang gagalnya, failure, on failure. Nah, kita ngetes dulu Firebase-nya. Kita ngetes Firebase out ya. Kita belum masukin data yang nama sama nomor handphone. Kita mau ngetes fitur Firebase out-nya buat dimasukin ke Firebase. Nanti video berikutnya kita bakal coba masukinnya, tapi masukin semua data akunnya kayak email, nama, password, sama nomor handphone, itu masuknya juga ke database-nya. Kita mau tes dulu authentication Firebase-nya, kita kasih komen atau kasih tawas ya, berhasil daftar. Nah, kalau yang ini kita kasih tos gagal ya. Kita tos message-nya, kita kasih plus exception dot get message. Nah, kalau kita running sekarang sambil dibuka Firebase-nya, cek di bagian develop authentication send method, kita enable dulu. Tidak lupa email sama password. Kalau udah di save, nah cek di bagian tab users, kan kosong nih. Ini aplikasinya kita run ulang ya. Kita coba ngedaftarin si akun usernya. Jadi kita coba register, masukin 2 ya, email sama password dulu. Nanti sisanya di video berikutnya aja. Itu masuk ke bagian database-nya soalnya. Kita isi emailnya. Jadi misalkan emailnya email saya, boleh adu.halim@dev.id. Kan passwordnya 123 atau passwordnya 123459876. Nah, ada fitur ini kemarin buat yang ngeset passwordnya apa. Kalau udah kita coba register, kalau berhasil muncul tos namanya berhasil daftar. Berhasil daftar, kita cek Firebase kita cek, kita refresh sebentar. Refresh, dicek kenapa ya, ada satu user baru, itu yang tadi emailnya, terus juga ada UID-nya. Nah, nanti tiap akun yang terdaftar dia bakal punya unique ID-nya. Jadi nanti itu yang bedain akun dia sama akun-akun lainnya, itu ada UID-nya. Juga ada sign in detailnya, tanggal berapa, dan dia providernya pakai apa. Selain email juga ada banyak, ada pakai Google, ada pakai Font, ada pakai Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, dan juga Apple. Kok ada Apple? Iya, karena Firebase ini dia support multiple platform. Jadi misalkan teman-teman mau bikin selain Android, mau bikin iOS juga bisa pakai Firebase. Kayak gitu ya. Udah masuk data si usernya. Cukup sekian tutorial kita. Sampai jumpa di video berikutnya.